Ayah, bukankah aku lebih tua? Aku yang lebih pantas daripada dia. Mengapa dia yang dipilih untuk menjadi tahta kerajaanmu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Saya Kulsum Mulia Amanda dan bersama kameramen saya Sita Nur Fajriani, saya akan bercerita storytelling dengan judul Lutung Kasarung. Pada suatu hari, hiduplah di sebuah kerajaan seorang ayah, kakak, dan adiknya. Ayah menginfokan kepada anak-anaknya bahwa umurnya tidak akan lama dan dia akan menyerahkan tahtanya kepada salah satu dari anaknya tersebut. Kakak yang bersifat sombong dan egois, adiknya yang bersifat bijak dan rendah hati. Ayah menetapkan untuk memilih adik sebagai pengganti posisi di kerajaan. Kepada anak-anakku, aku serahkan tahtaku setelah kematianku kepada putri terakhir, putri bungsu. Kakak tidak menerimanya. Dia merasa dia lebih tua. Ayah, bukankah aku lebih tua? Aku yang lebih pantas daripada dia. Mengapa dia yang dipilih untuk menjadi tahta kerajaanmu? Kakak tidak ingin Kakak tidak ingin apa yang harus ia miliki malah jatuh ke tangan adiknya. Lalu sang kakak membandingkan dengan yang lebih tua harus menggantikan kerajaan ayahnya terlebih dahulu. Tetapi keputusan ayahnya telah bulat. Maka ia berencana untuk memberikan suatu peraturan baru bahwa seorang ratu harus memiliki paras yang cantik. Kakak diam-diam saat adik tidur menaruh bedak yang dimana bedak itu bisa mengotori seluruh tubuhnya. Sang adik sangat gatal-gatal di tubuhnya, terdapat bentol-bentol merah dan mengotori wajahnya. Lalu sang kakak bilang kepada ayah, "Ayah, seorang ratu harus cantik, tidak boleh seperti dia. Jorok, dia tidak bisa menjaga dirinya, sehingga dirinya bisa terbentuk seperti bentol-bentol merah di tubuhnya." Sang ayah bilang, "Mengapa bisa tubuhmu seperti itu? Kamu tidak bisa menjaga diri. Keluar kamu dari kerajaanku." Sang adik diusir dari kerajaan. Dia tinggal di hutan dan menangis sendirian merenung. "Mengapa aku diusir dari kerajaan? Apa yang telah mereka lakukan kepadaku? Apa yang telah terjadi pada diriku?" Seekor monyet pun datang menghampiri dia. Monyet pun berkata, "Wahai gadis cantik, mengapa engkau menangis?" "Hah, monyet? Kamu bisa bicara?" "Iya, aku bisa bicara. Mengapa kamu menangis, wahai putri cantik?" "Lihatlah tubuhku, dipenuhi dengan bentol-bentol merah. Aku tidak tahu cara membersihkannya seperti apa. Aku tidak melakukan hal itu." "Hal apa yang kamu maksud, wahai gadis cantik?" "Aku dibilang jorok oleh ayahku. Aku dibilang tidak bisa membersihkan diri. Maka aku sedih akan hal itu." Lalu sang monyet pun meminta sang putri untuk berendam di kali di dekat hutan itu. Dia menuruti semua perintah monyet dari mulai urutan awal hingga urutan akhir. Setelah itu, putri bangkit dan dia melihat sekujur tubuhnya bersih, tidak ada bentol merah apapun. Dia lebih terlihat segar, bugar, dan cantik. "Maukah kamu ikut kerajaan bersamaku, wahai monyet?" kata si putri. "Bolehkah aku mengikut? Apa itu tidak menjadi masalah untukmu, Tuan Putri?"
Tidak, ikutlah bersamaku, bertemulah dengan ayahku. Aku akan memperkenalkan kamu dan menjadikan kamu monyet di kerajaanku. Monyet itu pun mengikut kepada putri untuk kembali ke kerajaan. Setelah kembali ke kerajaan, sang putri berkata kepada ayahnya, "Ayah, lihat tubuhku, sudah tidak ada bercak merah lagi, sudah ada titik merah-merah lagi di tubuhku. Kenapa bisa?" Saat itu, kakaknya membawa tunangannya di kerajaan. Dia memperkenalkan tunangannya kepada ayahnya. Lalu kakaknya bilang lagi kepada ayahnya, "Ayah, bukankah Tuan Ratu harus memiliki tunangan yang tampan?" Tunangan itu ngomong ke monyet, ngomong kayak gini, ngomong ke putri, "Putri, inikah tunanganmu?" Seekor monyet, kayak gitu. Monyet berkata, "Iya, aku tunangannya." Semua pun tertawa melihat reaksi tunangan dan kakaknya. Seketika monyet berubah menjadi pangeran yang lebih tampan dari tunangan kakaknya. Dan di saat itu ayah melihat kejadian itu dan dia bisa membedakan di antara kakak dan adiknya, bagaimana cara dia memperjuangkan hidupnya. Kakaknya yang bersifat egois dan sombong dan tidak mau kalah, adiknya bersifat sabar dan penurut, dan dia pun berakhir tahta turun kepada adiknya. Sekian video dari saya, sekian cerita dari saya. Untuk amanatnya, jadi kita tuh harus sabar, kita tuh tidak boleh egois, kita tidak boleh sombong, apapun keputusannya itulah yang terbaik. Sekian, haza wallahu yar'ana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Merdeka. Terima kasih toleransi perdamaian. Mari kita sebarluaskan toleransi perdamaian ke seluruh dunia. Salam toleransi dan perdamaian. Merdeka. Merdeka.